Yesus, benar Tuhan, saat kami memikirkan siapakah kami ini. Kami adalah rumput dan kemuliaan kami seperti bunga rumput. Tetapi Engkau Allah yang kekal memperhatikan kami. Begitu luas, begitu dalamnya kasih-Mu. Dengan apa kami dapat membalas Tuhan? Yaitu dengan menuruti firman-Mu, dengan menyembah Engkau, dengan menaati Engkau, dan tunduk pada Engkau. Tuhan Yesus, ajari kami agar kami bisa tunduk kepada otoritas, tunduk pada Engkau, agar kami dapat berkat yang daripada Engkau. Tuhan Yesus, buka hati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini adalah topik yang sangat indah sekali. Topiknya adalah ketundukan. Nah, di sini saya akan tambah ketundukan mendatangkan berkat. Jadi saudara, saya mohon saat kita belajar ini saudara buka Alkitab masing-masing saudara, jadi bisa berbarengan. Nah, ketundukan mendatangkan berkat. Nanti minggu depan ketundukan juga tetapi dalam keluarga saudara. Nah, saudara, bagian tengah surat Petrus ini menekankan ketundukan dalam kehidupan orang percaya. Ini tentu saja bukan topik yang populer di zaman pelanggaran hukum dan pencarian pemenuhan pribadi. Tetapi ini adalah hal yang sangat penting. Petrus menerapkan tema ketundukan pada kehidupan orang percaya sebagai warga negara dan seorang pekerja yang akan dibahas pada perikop ini. Dan ketundukan dalam keluarga dan anggota gereja akan dibahas minggu depan. Saudara, ketundukan tidak berarti pembudakan atau penaklukan, tetapi hanya pengakuan atas otoritas Tuhan dalam hidup kita. Saudara, Tuhan mendirikan 3 institusi dalam dunia, yaitu keluarga, pemerintahan, dan gereja. Dan otoritas dalam 3 institusi ini adalah otoritas dari Tuhan. Dan Dia berhak memberitahu kita bagaimana institusi ini harus dijalankan. Tuhan menginginkan setiap kita menjalankan otoritas, tetapi sebelum kita dapat menjalankan otoritas, kita harus berada di bawah otoritas. Kita harus tunduk pada otoritas dan kita harus mengerti apa itu artinya tunduk di bawah otoritas. Disinilah video ini akan memaparkan. Saudara, tawaran setan kepada Adam dan Hawa adalah kebebasan tanpa otoritas. Tetapi akhirnya mereka kehilangan kebebasan dan otoritas. Anak yang hilang menemukan kebebasannya, tetapi ketika dia menyerah pada otoritas, kembali kepada ayahnya. Nah, di sini saudara, Petrus membagikan kepada para pembacanya 3 motivasi yang sangat indah untuk tunduk pada otoritas dan dengan demikian menjalani kehidupan Kristen yang berdedikasi dan taat. Yang satu, motivasi kita untuk tunduk pada otoritas adalah demi yang terhilang. Yang kedua adalah demi Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah demi diri kita sendiri. Saudara, kita baca firman Tuhan 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 25. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan raja, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu,
bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi kamu sekarang telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, kita harus tunduk pada otoritas demi yang terhilang. Saudara, sebagai orang Kristen, kita harus selalu mengingatkan diri kita siapa diri kita. Dan Petrus melakukannya dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Pertama-tama di sini, kita adalah anak-anak Allah yang terkasih. 8 kali dalam 2 suratnya, Petrus mengingatkan para pembacanya akan kasih Allah bagi mereka. Di dalam diri kita sendiri, tidak ada yang bagus yang dapat dikasih Allah. Melainkan Dia mengasihi kita karena Yesus Kristus. Sebab inilah yang Dia katakan kepada Yesus Kristus. Inilah anak yang ku kasihi, kepadanya aku berkenan. 2 Petrus 1 ayat 17. Jadi karena iman kita kepada Yesus Kristus, kita diterima di dalam kekasih. 2 Petrus 1 ayat 17. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang ku kasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, hubungan kasih kita dengan Tuhan Yesus Kristus seharusnya menjadi motivasi yang cukup bagi kita untuk hidup saleh di dunia yang tidak bertuhan ini. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi di sini saudara, ada sesuatu yang lebih dalam dari ketaatan karena kewajiban, dan itu adalah ketaatan karena kasih. Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Saudara, kita bukan hanya anak-anak terkasih Allah, tetapi kita juga orang asing, penjara di dunia ini. Warga negara kita bukan di dunia ini, warga negara kita adalah di surga. Kita adalah penduduk asing yang memiliki warga negara kita di negara lain, yaitu surga. Seperti para leluhur di masa lalu, kita hanya sementara saudara di dalam kehidupan ini. Kita sedang berjalan menuju kota surgawi melalui iman kepada Yesus Kristus. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman, Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Saudara, jika Anda pernah tinggal di daerah asing, Anda tahu bahwa warga negara sana pasti memperhatikan Anda dan cenderung menemukan hal-hal untuk dikritik. Saya mengalami ini waktu saya ke Magelang, saudara. Wah, itu siapa tuh? Putih-putih gitu loh. Wah, jangan-jangan dia di sini mau ngapain? Nah, selalu begitu. Jadi sebaliknya, saya juga harus mengakui terkadang kita bersikap kritis terhadap orang asing di negara kita sendiri. Oh, itu orang apa ya? Jangan-jangan dia mau ngapain ya? Kita nggak kenal dia. Nah, seperti itu saudara. Jadi itulah sikap kita di dunia ini dan sikap orang lain terhadap kita di dunia ini. Selain itu, selain menjadi penjara dan pendatang, kita juga tentara yang terlibat dalam pertempuran spiritual, saudara. Ada keinginan berdosa yang bukan dari surga, tetapi dari dunia ini, yang berperang melawan kita dan ingin mengalahkan kita. Jadi saudara, pertarungan kita yang sebenarnya
bukanlah dengan orang-orang di sekitar kita, bukanlah dengan sesama jemaat gereja kita, tetapi sebenarnya dengan nafsu di dalam diri kita. Jika kita menyerah pada keinginan dosa ini, maka kita akan mulai hidup seperti orang yang belum diselamatkan di sekitar kita dan akan menjadi saksi yang tidak efektif. Kata yang diterjemahkan berjuang mengandung gagasan kampanye militer. Kampanye itu terus-menerus, saudara. Jadi kita tidak memenangkan satu pertempuran dan perang berakhir. Ini adalah peperangan terus-menerus dan kita harus waspada. Senjata kita adalah pedang roh, yaitu firman Tuhan. Yang terpenting, saudara, kita itu adalah suratan tertulis. Kita adalah saksi bagi yang terhilang di sekitar kita. Kata bukan bangsa Yahudi di sini tidak ada hubungan dengan ras. Kata ini sinonim untuk orang yang belum diselamatkan. Orang yang belum diselamatkan selalu memperhatikan kita, berbicara menentang kita, dan mencari alasan untuk menolak Injil. Jika kita bersaksi kepada orang-orang terhilang di sekitar kita, maka saudara, kita harus menjalani cara hidup yang baik, yaitu tunduk, saudara. Nah, cara hidup yang baik di sini dalam bahasa Yunani adalah kalos, bukan cara hidup yang baik aja, saudara. Jadi kalos di sini definition adalah beautiful, as outward sign of inward good noble, honorable character, good worthy, honorable, sin to be so. Jadi kata cara hidup yang baik ini menyiratkan lebih dari sekedar mengatakan kebenaran dan melakukan apa yang benar, tetapi orang ini harus membawa gagasan keindahan, karakter yang baik, yang mengagumkan dan terhormat, saudara. Inilah artinya cara hidup yang baik. Jadi kita tidak hanya bersaksi dengan bibir kita, tetapi kita harus membuktikan perkataan kita dengan karakter kita. Ini adalah demi yang terhilang. Jaga agar perilaku kita jangan memberikan amunisi yang belum disimpan untuk menyerang Kristus dan Injil. Jadi perbuatan baik kita harus mendukung kata-kata baik kita. Yesus mengatakan ini dalam Matius 5:16 dan seluruh Alkitab menggemakan kebenaran ini. Matius 5:16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Saudara, selama bertahun-tahun pelayanan saya telah melihat dampak yang kuat yang dapat dilakukan orang Kristen terhadap yang terhilang ketika mereka menggabungkan karakter yang baik dengan pemberitaan firman yang penuh kasih, saudara. Saya ingat banyak contoh dari beberapa pertobatan yang luar biasa hanya karena orang Kristen yang taat membiarkan terang mereka bersinar. Di sisi lain, jangan sampai orang terhilang menolak firman karena kehidupan yang tidak konsisten dari orang-orang yang mengaku percaya. Saudara, Petrus mendorong para pembacanya untuk memberikan kesaksian tentang jiwa yang terhilang dengan kata-kata dan perbuatan sehingga suatu hari Tuhan Yesus dapat episkope mereka, dapat melawat mereka. Nah, kata melawat ini ada dua arti. Pertama adalah visitation of judgment, yaitu hari ketika Kristus datang kembali, di mana setiap lidah akan mengaku bahwa Dia adalah Tuhan. Tetapi ada arti kedua adalah di sini adalah untuk melawat kita menuju pertobatan dan personal visitation. Adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus atau yang kita katakan dengan lahir baru. Namun menurut saya lawatan yang Petrus sebutkan di sini adalah arti kedua, yaitu waktu ketika Tuhan melawat orang-orang berdosa yang terhilang dan menyelamatkan mereka dengan kasih karunia-Nya. Ya, jadi kita bersaksi dan Tuhan Yesus dapat melawat mereka. Indah sekali, saudara. Kata ini digunakan dalam pengertian Lukas 19:42-44. Ketika orang-orang ini percaya Kristus, mereka akan memuliakan Tuhan dan bersyukur karena kita setia bersaksi kepada mereka, bahkan ketika mereka mempersulit hidup kita, saudara. Jadi kita harus taat, tunduk, dan menderita demi yang terhilang. Lukas 19:42 katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu,
lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau serta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau, saudara. Saudara, yang kedua adalah kenapa kita harus tunduk kepada seluruh otoritas? Karena demi Tuhan Yesus. Tentu saja semua yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan Yesus dan untuk kerajaannya. Tetapi Petrus dengan hati-hati menunjukkan bahwa orang Kristen di dalam dunia ini adalah duta perwakilan dari Yesus Kristus. Adalah tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Hal ini terutama berlaku dalam hubungan kita dengan pemerintah dan orang-orang yang berwenang. Sebagai warga negara Kristen, kita harus tunduk kepada yang berwenang yang diberikan kepada pemerintahan manusia. Ini tidak mengacu pada masing-masing undang-undang peraturan bukan, tetapi ketundukan kepada institusi, yaitu otoritas yang membuat dan menegakkan undang-undang. Dimungkinkan untuk tunduk pada institusi dan masih melanggar hukum. Nah, di sini saya akan beri contoh pada kitab Daniel. Misalnya saudara, ketika Daniel dan ketiga temannya menolak untuk mematuhi peraturan raja tentang makanan, mereka melanggar hukum, tetapi cara mereka melakukannya membuktikan bahwa mereka menghormati raja dan menghormati otoritas negeri itu, Daniel 1. Daniel bukan pemberontak. Mereka berhati-hati untuk tidak mempermalukan pejabat yang bertanggung jawab atau membuatnya mendapat masalah, namun mereka tetap berdiri tegak. Jadi mereka memuliakan Tuhan Yesus dan pada saat yang sama menghormati otoritas raja. Contoh lain saudara, Petrus dan para rasul lainnya menghadapi tantangan serupa tidak lama setelah Pentakosta. Petinggi Farisi memerintahkan mereka untuk berhenti berkhotbah dalam nama Yesus, tetapi Petrus dan rekan-rekannya menolak untuk patuh. Tetapi sekali lagi, Petrus tidak menimbulkan pemberontakan. Mereka tidak memberontak, tidak mengacau, atau dengan cara apapun mempertanyakan atau menyangkal otoritas Farisi. Mereka tunduk pada lembaga tersebut, tetapi mereka menolak untuk berhenti memberitakan nama Yesus. Mereka menunjukkan rasa hormat kepada para pemimpin mereka, meskipun orang-orang ini menentang Injil Yesus Kristus. Itulah arti tunduk, saudara. Jadi penting bagi kita untuk menghormati yang berwenang, meskipun kita tidak selalu setuju, tidak bisa menghormati peraturan yang mungkin bertentangan dengan kebenaran. Sebisa mungkin, saudara, kita harus berusaha untuk bekerja sama dengan pemerintah dan menaati hukum. Tetapi kita tidak boleh membiarkan hukum membuat kita melanggar hati nurani kita atau tidak menaati firman Tuhan. Jadi itulah kenapa kita menderita, saudara. Sayangnya beberapa orang Kristen yang bersemangat tetapi menggunakan perbedaan ini sebagai kesempatan untuk konflik atau khotbah keras tentang kesalahan gereja, saudara. Jadi saya sendiri tidak setuju, saudara, yang orang-orang yang membeberkan perbedaan-perbedaan gereja yang di medsos itu saya tidak setuju. Karena kita belajar di surat 1 Petrus ini. Ketika gereja lokal membangun dan memperlengkapi suatu bangunan, saudara, ketika kita bikin gereja, ada aturan lokal yang harus dipatuhi. Jika gereja menyewa tempat ibadah di dalam hotel, ada peraturan hotel yang harus dipatuhi. Pemerintah tidak memiliki hak untuk mengontrol mimbar atau jalannya ibadah, tetapi mereka memiliki hak penuh untuk mengendalikan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan pengoperasian. Jika hukum mensyaratkan sejumlah pintu keluar atau alat pemadam kebakaran atau lampu darurat, gereja harus mematuhinya. Jika hukum mensyaratkan untuk memakai masker saat pandemi COVID-19, gereja harus menaatinya. Pemerintah tidak menindas ketika menetapkan peraturan, juga tidak berkompromi dengan gereja ketika tidak mematuhi peraturan. Jadi jangan sampai kita terlalu bersemangat berdebat dengan aturan pemerintah, sehingga mempermalukan nama Tuhan Yesus dengan sikap dan tindakan kita sehubungan dengan masalah ini, saudara. Jadi ketundukan itu adalah demi mereka, saudara, demi Yesus. Petrus menamai wewenang yang kita hormati itu adalah dengan kata raja atau kaisar. Di Rusia mereka memiliki Presiden Putin. Di Inggris mereka ada Raja Charles III.
Petrus tidak mengkritik pemerintah Romawi atau menyarankan untuk menggulingkan, memberontak pemerintahan Romawi. Gereja Tuhan telah mampu hidup bertumbuh dalam segala macam sistem politik. Nah, di sini dikatakan para wali-wali adalah mereka yang berada di bawah otoritas tertinggi yang menjalankan hukum dan menjalankan keadilan. Idealnya, mereka diutus untuk menghukum mereka yang berbuat jahat dan memuji mereka yang berbuat baik. Tetapi saudara, cita-cita ini tidak tercapai di zaman Petrus, juga tidak selalu tercapai di zaman kita. Sekali lagi saudara, perintah firman Tuhan sekali lagi, kita harus mengingatkan diri untuk menghormati pemerintah, meskipun kita tidak bisa menghormati pejabatnya, saudara. Ini adalah cara hidup orang Kristen. Dua frasa penting, kehendak Tuhan, 1 Petrus 2:15, dan hamba-hamba Tuhan, 1 Petrus 2:16. Jadi saudara, ini adalah kaitan kehendak Tuhan dan hamba Tuhan. Ketika kita melakukan sesuatu atas kehendak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan, maka kita melakukannya demi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menghendaki agar kita membungkam para pengkritik dengan berbuat baik, bukan dengan melawan, saudara. Jadi kata bungkam dalam 1 Petrus 2:15 dalam bahasa Yunani secara harafiah artinya moncong. Seolah-olah para pengkritik itu seperti gerombolan anjing yang menggonggong. Seorang mungkin berpendapat, tetapi sebagai orang Kristen, bukankah kita orang bebas? Ya, kita bebas di dalam Kristus. Dan kebebasan itu dibeli oleh Tuhan Yesus dengan harga yang sangat mahal. Tetapi kita tidak boleh menggunakan kebebasan kita untuk diri sendiri, untuk memuaskan nafsu sendiri. Tetapi kita harus menggunakan untuk orang lain dan untuk Yesus Kristus. Seorang Kristen sejati tunduk kepada otoritas karena dia pertama-tama tunduk kepada Kristus. Dia menggunakan kebebasannya sebagai alat untuk membangun, bukan sebagai senjata untuk bertarung. Contoh yang baik dari sikap ini adalah Nehemia, yang dengan rela dia menyerahkan haknya sendiri agar dia dapat membantu rakyatnya dan memulihkan tembok Yerusalem. Saudara, jika kita dengan tulus tunduk pada otoritas demi Tuhan Yesus, maka kita akan menunjukkan hormat kepada semua yang pantas menerimanya. Kita mungkin tidak setuju dengan politik atau praktek mereka, tetapi kita harus menghormati posisi mereka. Kita juga akan mencintai persaudaraan kita, yang berarti tentu saja umat Allah di gereja. Jika kita adalah melakukannya demi Tuhan Yesus. Ini adalah tema berulang dalam surat 1 Petrus. Salah satu cara kita menunjukkan kasih kepada saudara-saudara adalah dengan tunduk pada otoritas dari penguasa yang ada. Karena kita terikat satu sama lain dalam kesaksian Kristen kita. Takutlah akan Allah, hormati raja sejalan, karena penguasa ditetapkan oleh Allah. Roma 13 ayat 1. Salomo memiliki nasihat yang sama. Hai anakku, takutlah akan Tuhan dan raja. Kita menghormati raja karena kita takut akan Tuhan. Dan perlu dicatat bahwa tenses dari kata kerja ini adalah present participle yang menunjukkan bahwa kita harus terus menjaga sikap ini. Jadi tetaplah mencintai persaudaraan, tetaplah takut akan Tuhan, dan tetap hormati raja. Sebagai orang Kristen, kita harus menjalani sikap ini dalam hubungan kita dengan pemerintahan manusia. Ada kalanya hal yang benar adalah mengesampingkan hak istimewa kita sendiri. Dan ada kalanya menggunakan kewarganegaraan kita adalah hal yang benar. Sebagai contoh, Paulus rela menderita secara pribadi di Filipi. Tetapi dia tidak mau menyelinap keluar seperti penjahat. Ketika dia ditangkap atas tuduhan palsu, Paulus menggunakan kewarganegaranya untuk melindungi dirinya sendiri dan menuntut pengadilan yang adil di hadapan Kaisar. Saudara, alasan ketiga mengapa kita harus tunduk adalah demi diri kita sendiri. Dalam paragraf ini, Petrus berbicara kepada para budak Kristen di sidang jemaat dan sekali lagi dia menekankan pentingnya ketundukan. Jadi saudara, sebenarnya dalam Alkitab itu ya kita disuruh tunduk dalam segala hal untuk semua lembaga di dunia ini, saudara. Beberapa budak yang baru bertobat berpikir bahwa kebebasan spiritual mereka juga menjamin kebebasan pribadi dan politik, dan mereka menciptakan masalah bagi diri mereka sendiri dan gereja.
Paulus menangani masalah itu dalam 1 Korintus 7 ayat 20-24 dan juga menyentuhnya dalam suratnya kepada temannya di Filemon. Injil Yesus Kristus akhirnya menggulingkan kekaisaran Romawi dan lembaga perbudakan yang mengerikan, meskipun gereja mula-mula tidak berkhotbah untuk menentang salah satunya. Saudara, zaman ini tidak ada budak Kristen, dan setidaknya pengertian perjanjian baru, tetapi apa yang ditulis Petrus dapat diterapkan pada karyawan. Dengan cara lain, karyawan Kristen itu harus tunduk pada bosnya. Kita harus tunduk pada mereka yang berada di atas kita. Apakah mereka baik, tidak baik, bengis, atau jujur, atau jahat. Karyawan Kristen tidak boleh mengambil keuntungan dari majikan Kristen. Setiap pekerja harus melakukan pekerjaan hari ini dengan baik dan mendapatkan gajinya dengan jujur. Kadang-kadang seorang Kristen dianiaya oleh rekan kerja atau sesama rekan kerja yang tidak percaya. Saudara, demi hati nurani, dia harus menelannya, saudara, meskipun dia tidak salah. Hubungan orang Kristen dengan Tuhan jauh lebih penting daripada hubungan dengan manusia. Sebab inilah adalah kasih karunia yang patut disyukuri, yaitu menanggung celaan ketika Anda tidak bersalah. Siapa saja termasuk orang tidak percaya dapat menerima dengan sabar ketika dia salah, saudara. Tetapi kita beda, kita adalah orang Kristen. Dibutuhkan seorang Kristen yang berdedikasi untuk menelannya ketika dia benar. Ini adalah kasih karunia yang dapat diterima oleh Allah. Tuhan dapat memberikan kita kemampuan untuk tunduk dan menelannya, dan dengan cara ini kita memuliakan Tuhan Yesus. Tentu saja kecenderungan manusia adalah untuk melawan, menuntut hak-hak mereka. Tetapi itu adalah tanggapan alami dari orang belum diselamatkan. Dan kita harus melakukan lebih dari yang mereka lakukan. Siapa saja bisa melawan. Dibutuhkan orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk tunduk dan membiarkan Tuhan yang berperang bagi mereka. Dalam Alkitab, tugas selalu dihubungkan dengan doktrin. Ketika Paulus menulis kepada para budak, dia menghubungkan nasihatnya dengan doktrin kasih karunia Allah. Petrus menghubungkan nasihatnya dengan teladan Yesus Kristus, yaitu dikatakan hamba Allah yang menderita. Petrus telah belajar dari pengalamannya sendiri bahwa umat Allah melayani melalui penderitaan. Awalnya, Petrus menentang penderitaan Kristus di kayu salib. Tetapi kemudian dia mendapat pelajaran penting bahwa kita memimpin dengan melayani dan melayani dengan penderitaan. Ia juga belajar bahwa penderitaan semacam ini selalu membawa kepada kemuliaan, saudara. Amin. Petrus menyemangati para budak yang menderita ini dengan mempersembahkan 3 gambar Yesus Kristus yang harus kita teladanin. 1. Yesus Kristus adalah teladan kita dalam hidupnya. Semua yang Yesus Kristus lakukan di bumi, sebagaimana dicatat di dalam keempat Injil, adalah contoh yang sempurna untuk kita ikuti. Tetapi dia terutama adalah teladan kita dalam cara dia menanggapi penderitaan. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak berdosa baik dalam perkataan maupun perbuatan, dia menderita di tangan penguasa Romawi. Ini tentu saja berhubungan dengan kata-kata Petrus di dalam 1 Petrus 2 ayat 19-20. Kita bertanya-tanya bagaimana dia akan menanggapi dalam situasi yang sama. Fakta bahwa Petrus menggunakan pedangnya di Taman Getsemani menunjukkan bahwa dia mungkin telah berperang daripada tunduk pada kehendak Allah. Yesus Kristus membuktikan bahwa seseorang dapat berada di dalam kehendak Allah, sangat dikasihi Allah, tetapi tetap menderita secara tidak adil. Ada merek teologi populer yang mengklaim bahwa orang Kristen tidak akan menderita jika mereka berada di dalam kehendak Tuhan. Mereka harus bermeditasi lebih banyak di kayu salib. Kerendahan hati dan ketundukan Tuhan kita bukanlah bukti kelemahan Tuhan Yesus, saudara, tetapi bukti kekuatan. Tuhan Yesus bisa saja memanggil bala tentara surga untuk menyelamatkan dia. Saudara, kata-katanya kepada Pilatus dalam Yohanes 18 ayat 33-38 adalah bukti bahwa sebenarnya Yesus Kristus yang menguasai situasi. Bukan Yesus yang diadili, tetapi Pilatus yang diadili. Yohanes 18:36 jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi kerajaanku bukan dari sini." Yesus telah menyerahkan dirinya kepada Bapa, dan Bapa selalu menghakimi dengan adil. Saudara, perlu dimengerti, kita tidak diselamatkan dengan mengikuti teladan Kristus.
karena kita masing-masing pasti akan tersandung. Orang berdosa membutuhkan juru selamat, bukan teladan. Tetapi orang yang telah diselamatkan, dia pasti akan mengikuti langkah Tuhan dengan seksama dan meniru teladan Yesus Kristus. Gambar kedua dari Yesus Kristus yang perlu kita cermati adalah dia pengganti kita dalam kematiannya. Dia mati sebagai pengganti orang berdosa. Yesus tidak mati sebagai martir, saudara. Dia mati sebagai juru selamat, pengganti tanpa dosa. Orang Yahudi tidak menyalib penjahat, saudara. Mereka melempari mereka dengan batu sampai mati. Tetapi jika korbannya sangat jahat, mayatnya digantung di pohon sampai malam sebagai tanda aib. Yesus Kristus mati di pohon kayu salib, yaitu untuk menanggung kutukan hukum. Salib Kristus tidak pernah berhenti membuat kita takjub, saudara. Kristus terluka agar kita dapat disembuhkan. Dia mati agar kita bisa hidup. Oleh karena itu, dengan apakah aku balas kasih-Mu Tuhan, yaitu bagaimana kita dapat menderita demi Dia. Kita telah mati dengan Dia, dan dengan demikian kita mati bagi dosa, agar kita dapat hidup untuk kebenaran. Penyembuhan yang disebutkan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 24 bukan penyembuhan fisik, walaupun mungkin saja terjadi mujizat, melainkan penyembuhan rohani jiwa yang lebih penting, saudara. Suatu hari nanti, ketika kita memiliki tubuh kemuliaan, semua penyakit akan hilang. Tetapi sementara itu, bahkan ada beberapa hamba Allah yang paling terpilih pun mengalami sakit dan penderitaan fisik. Bukan Yesus sebagai teladan yang guru yang menyelamatkan kita, tetapi Tuhan Yesus, Juru Selamat, Anak Domba Allah yang tak bernoda, yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Setiap orang berdosa yang terhilang adalah seperti domba yang tersesat, bodoh, menggembara dalam bahaya, menjauh dari tempat yang aman dan tidak mampu menolong dirinya sendiri. Sang gembala pergi mencari domba yang hilang. Dia mati untuk domba. Sekarang setelah kita dikembalikan ke kandang dan aman dalam pemeliharanya, dia menjaga kita agar kita tidak tersesat dan jatuh dalam dosa. Kata gembala sekarang berarti orang yang mengawasi. Sama seperti para penatua gembala gereja yang mengawasi kawanan domba Allah, gereja lokal. 1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Demikian juga juru selamat dalam kemuliaan di surga mengawasi domba-dombanya untuk melindungi dan menyempurnakan mereka. Ibrani 13 ayat 20, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan sebagai penutup, saudara-saudaraku, inilah kebenaran yang teramat indah yang ingin dibagikan Petrus. Ketika kita menjalani kehidupan yang saleh dan tunduk pada saat penderitaan, kita mengikuti teladan Yesus Kristus dan menjadi lebih seperti Dia. Kita tunduk dan patuh tidak hanya demi jiwa-jiwa yang terhilang dan demi Tuhan Yesus, tetapi juga demi diri kita sendiri, agar kita dapat bertumbuh secara rohani dan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Dunia yang belum diselamatkan terus mengintip dan siap menelan kita, tetapi Gembala Agung di surga juga mengawasi kita. Jadi kita tidak perlu takut. Kita dapat berserah kepadanya dan mengetahui dengan pasti bahwa Dia akan mengerjakan segala sesuatu bersama-sama untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk minggu depan adalah ketundukan dalam keluarga. Eksegesis 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Semoga memberkati.